Tepuk tangan dulu dong, Atiko dong. Terima kasih banyak udah mampir di Islami Tinda. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah, senang banget udah datang ke sini lagi. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Atiko dong. Silakan duduk Ati. Ini Masya Allah nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Seger-seger banget yang di studio ini. Tepuk tangan lu dong buat semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Nih, saya mau tanya dulu sama semuanya nih, ibu-ibu seneng gak bu kalau punya suami pengennya keren? Seneng gak bu? Pengennya canggih kelihatannya. Seneng gak bu? Tapi barang-barangnya ngutang. Gak seneng ya bu ya? Biasanya kalau ada handphone terbaru tuh sibuk ya kan bu ya. Kalau para cowok-cowok, wah pengen belilah yang ini, yang itu, yang segala macam. Gak taunya boleh ngutang. Istrinya yang stres, gak dibayar, tukang kredit nagih-nagih terus, debt collector. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih, hari ini kita membahas tentang tema yang memang gak enak didengarnya, tapi banyak kejadian. Temanya adalah suamiku hobi berhutang. Tuh 2, 3, suamiku hobi berhutang. Ada yang suaminya hobi berhutang? Nggak ada, alhamdulillah. Yang di rumah juga alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi kalau sampai ada yang suaminya hobi berhutang, nih suruh dengerin, bangunin, bangun nonton Islam Itu Indah hari ini. Nih yang pertama Ustadz Maulana, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz mau izin Pak Ustadz. Kenapa ya Pak Ustadz ya, kalau kita ngomongin bicara masalah hutang nih Pak Ustadz nih, hutang itu terasa begitu menggiurkan. Menggiurkan kepada suami untuk melakukan. Karena apa ya? Karena kayaknya menarik aja gitu. Sebenarnya apa sih penyebabnya bikin laki-laki ini hobi berhutang Pak Ustadz? Sebelumnya saya mau tanya Pak, ada utang nggak? Ada. Silakan Pak Ustadz mau izin. Ada kredit? Ada. Ya itu dia tadi. Ada kartunya? Ada. Udah Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa utang itu begitu menggiurkan kepada para suami untuk melakukannya? Pertanyaannya, kenapa bisa? Padahal yang paling banyak utangnya adalah ibu-ibu. Dasar aja dicicil. Jamaah, apa penyebabnya laki-laki itu berhutang? Mohon maaf, ternyata utang itu kan ada dua. Utang jasa dan utang barang materi. Utang jasa, orang tidak akan mungkin lepas dari utang jasa. Dari orang tua, dari guru, dari orang-orang yang berbuat baik padanya. Makanya kepada siapapun, camkan pada diri kita supaya kita tidak berutang. Karena ina di siang hari, gelisah di malam hari. Kebiasaan orang-orang yang sering berutang itu disebabkan karena menganggap remeh. Menganggap remeh utang itu. Dan yang kedua, kenapa orang kebiasaan berutang? Karena merasa nyaman dengan adanya utang. Rasa nyaman. Penyebab-penyebab ini karena kebiasaan yang dua inilah yang menyebabkan orang bisa hanya berutang dan senang dia berutang. Makanya penyebab orang yang berutang itu karena tidak gina, merasa cukup. Tidak ada syukurnya. Ibu, termasuk laki-laki sebenarnya gitu. Tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Sudah punya handphone satu, minta lagi handphone yang satu. Mudah-mudahan saya cuma satu saja handphone. Satu handphone jadwal, satu handphone pribadi. Sama aja ya? Dua itu. Dua. Tapi kan yang satu cuma jadwal doang diaturnya. Jamaah. Yang kedua, tidak adanya kemampuan. Tidak adanya kemampuan. Arto memiliki kekurangan sehingga dia terpaksa untuk berutang. Ada memang orang terpaksa karena berutang. Ada memang dia yang mencari-cari utang. Atau dia memang menyukai utang itu. Apalagi ada orang bergantung kepada manusia senantiasa berharap.
ini kadang-kala jatuhnya mengemis. Atau orang yang berniat berutang tapi tidak ada niat untuk membayar, sebenarnya dia sudah mencuri itu. Karena memang tidak ada niatnya untuk membayar. Dan yang berikutnya, tidak mengingat akibat dan bahayanya utang. Padahal akibat dan bahaya utang itu luar biasa banyaknya. Karena tidak ada kata lunas sebelum dibayar. Tidak ada kata lunas sebelum dibayar. Sekalipun dia sudah mati, maka tetap dia berutang. Dan yang paling membahayakan ketika orang sudah tidak menempatkan sifat malunya. Ingat, orang yang tidak memiliki sifat malu, silakan berbuat sesukanya. Tidak ada malunya. Jalan kiri kanan padahal banyak utangnya. Bergaya, baju dihutang. Kalau dipinjam sama aja ya. Jamaah. Tapi ada orang berutang bagus karena mempunyai perencanaan yang bagus dan adanya keyakinan. Ini dua mudah-mudahan kita bisa miliki sekalipun kita berutang, tapi ada perencanaan yang baik. Contoh pengusaha, dia berutang tapi ada perencanaan untuk membayarnya, ada targetnya dan menghasilkan, sehingga sebenarnya dia harus bikin perusahaan besar tapi punya modal yang banyak, sehingga dia harus berutang untuk mencari modal. Tapi kan diputer. Jadi apa? Jadi mohon maaf, karunianya. Karena bentuk karunia, asalkan jangan berutang untuk makan deh. Berutang untuk sekolah bisa jadi dimaafkan, dimaklumi. Kan banyak orang nunggak pembayaran sekolahnya. Betul. Itu utang juga. Tapi yang bikin sakit hati biasanya gini, orang ini punya utang banyak, Ya. tapi pas di sosial media dia mau memamerkan sesuatu, dia beli barang yang bagus ya Bu ya. Itu sakit hati gak Bu rasanya Bu? Perasaan ini utangnya belum dibayar, kenapa dia beli ini pamer-pamer gitu loh. Bisa buat beli barang baru tapi gak mau bayar utang. Tapi saya sih berbaik sangka aja. Iya Pak Ustadz, kenapa Mungkin begitu? itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Oh gitu. Supaya tidak dipandang remeh orang lain, tapi utang Innauzubillah. juga itu. Iya, tetap aja. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Maulana. Ini yang perlu kita tadi ingat ya, sedikit digaris bawahi. Kalau kita berbicara tentang utang ini, tadi adalah hina di siang hari, gelisah di malam hari. Nauzubillah summa nauzubillah. Bang, orang kalau punya banyak utang tuh gak enak rasanya. Nah, kita cari tahu juga nih, kenapa sih banyak laki-laki yang suka berhutang? Pasti ada penyebabnya. Apakah penyebabnya karena istrinya? Iya Bu ya? Bener gak Bu? Istrinya banyak minta macam-macam, bener gak Bu? Bisa jadi ya. Kalau gitu langsung aja kita mintanya Ustadz Sifa, Ustazah Sifa maksudnya. Tepuk tangan dulu buat Ustazah Sifa. Ustazah Sifa, tolong dijelasin dong kepada kita semuanya nih, penyebabnya kalau dari sudut pandang wanita ini, bicara masalah penyebab atau faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab suami ini banyak utangnya. Silakan mohon izin. Balagul ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisoli sallu alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, amma ba'd. Amma kamahma yakun min syai'in wa fa'li tilwiha wujuban ulifa, dalam Alfiyah. Ibu, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami kita banyak hutang. Kira-kira di sini suka pada ngutang apa enggak? Jujur. Kelihatan dari warna kerudungnya merah kuning hijau. Faktor yang menyebabkan suami banyak berhutang, yang pertama karena gengsi. Walatamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini karena sombong, gengsi, tidak mau ketinggalan zaman. Orang sudah pakai baju model gini, kita masih model celana Arabik. Tahun 80-an tuh. Iya kan? Enggak mau ketinggalan zaman, akhirnya segala cara dilakukan, dia berhutang. Semua dia lakukan. Satu, karena sombong. Orang kalau udah hatinya sombong, Bu, orang kalau sudah hatinya sombong, ini merasa lebih tinggi daripada yang lain. Makanya zaman sekarang ini umat Islam banyak yang punya gelar RSGT. Apa itu RSGT? Halo? Tahu atau tidak? RSGT ini yang pertama ria, yang kedua sum'ah, yang ketiga gurur, yang keempat takabur. Ria, apa-apa pengen dilihat orang, punya baju baru langsung berangkat ngaji. Udah biar dilihat nih katanya baju mahal. Yang kedua sum'ah, pengen didengar orang.
Oh, ibu itu baru beli rumah baru, ibu itu baru beli apa baru. Sum'ah, pengen didengar. Yang ketiga, gurur, menipu. Padahal nggak punya duit tapi kelakuan kayak orang kaya. Itu tadi yang dibilang Padli. Siapa tuh? Yang tadi di sosial media. Iya, Padahal banyak pamer-pamer. utangnya. Gurur, Ustaz. Menipu. Saya lanjutin ya. Banyak menipu. Rumah ngontrak, mobil nyicil. Apalagi? Baju tapi kelakuan kayak orang Hollywood. Tahu orang Hollywood? Pasar Minggu belok kiri. Nah. Itu yang pertama, gengsi. Yang kedua, faktor suami banyak berhutang, tuntutan dari keluarga, istri atau anak. Istri terkadang kemauannya banyak. Pah, pengen beli ini dong, beli itu dong. Atau anak, pah, teman saya HP-nya udah merek ini itu, masa saya masih dikaretin aja HP-nya. Nah, ini mohon maaf kalau kita berbicara teknologi, zaman sekarang anak-anak muda lebih hebat daripada orang tua. Anak kita anaknya sudah iPhone, sudah ada lagunya, bisa potret kanan kiri, betul. Bisa selfie, ibu tahu selfie? Tapi orang tuanya kadang-kadang HP-nya masih dikaretin. Udah gitu layarnya hilang-hilang lagi. Asal SMS sama anaknya hurufnya gede semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kedua, faktor tuntutan. Makanya jangan banyak menuntut, karena hutang ini bahkan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau suami kita mampu, kita pinta. Kalau tidak mampu, ya sudah. Apa yang mereka mampu itulah yang kita terima nantinya. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma aktsaro ma tasta'idzu minal magrum ya Rasul? Apa yang engkau takuti, paling banyak engkau khawatirkan tentang hutang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza gharim, sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia berhutang, hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka mengingkari. Ini ciri orang yang suka berhutang. Oleh karenanya jangan banyak menuntut kepada suami kita. Tadi yang pertama gengsi, yang kedua banyak tuntutan, yang ketiga faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita Amin. yang banyak manfaat sehingga kita Amin. tidak berhutang sana kemari ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong buat Ustazah Syifa. Ini tadi sudah mulai dijelaskan ya sama Ustazah Syifa ya, bahwa ternyata penyebab-penyebabnya ini faktornya banyak banget. Salah satunya penyebabnya adalah karena ibu-ibu juga yang terlalu banyak nuntut suaminya. Pengen ini, pengen itu, tetangga udah beli ini, tetangga udah beli itu. Suaminya pusing. Kalau nggak dibeliin diocehin, terus akhirnya ngutang suaminya Bu ya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Nih Masya Allah nih, alhamdulillah nih buat jamaah yang di rumah nih, alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan ada Ustaz tamunya, ada Ustazah Syifa Nur Fadila. Tepuk tangan buat Ustazah Syifa. Dan di sebelah kanan saya ini ada Ustadz yang lagi happening banget di Bandung nih. Waduh, namanya Ustadz Evi Effendi. Tepuk tangan dulu dong. Ustadz Evi, kumaha damang? Kumaha damang? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Masya Allah. Sehat ya? Sehat always, nggak pernah never. Oh, nggak pernah. Emang juga kalau nggak pernah never. Saya belum pernah dengar nggak pernah always sih. Nggak pernah. Selalu always. Ya? Selalu always. Makasih banyak udah mampir ke sini ya. Nanti kita dengar ya, kasih materi apa, kasih pencerahan buat kita semuanya juga dari Ustadz Effendi Evi. Aku lihat kayak Anwar. Kayak anu. Anwar mana nih? Oh, pakai Anak kupluk. Oh iya, Pakai kupluk. Saya cowok Jabar, pakai juga. Enak aja. Terima kasih banyak sekali lagi, tepuk tangan dong buat Ustadz Evi. Nah ini alhamdulillah nih buat jamaah yang di rumah nih. Tadi kan sudah denger kan, yang suaranya bagus banget. Udah datang ke sini lagi, udah mampir. Ada di sebelah kiri saya ada Ati Kodong. Tepuk tangan dulu buat Ati Kodong. Ati Kodong. Ati, coba saya mau nanya nih, kalau Ati punya ini nggak cicilan di rumah? Punya. Berarti hobi ngutang juga dong. Iya, seneng banget dia. Ngutang seneng. Gak usah ditanya. Nggak apa-apa, Ustaz. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Enggak, tapi jujur, kalau Ati sendiri orangnya hobi ngutang atau hobi ngutangin orang? Ya, kan beda lagi kan? Kalau hobi tidak hobi juga. Nggak hobi juga Iya. ya. Tapi suka. Nggak suka. Karena kepepet ngutangnya. Kalau ada duit cash juga dibeli semua sekaligus Iya. ya gitu ya. Nah, kalau misalnya minjemin orang, suka nggak minjemin orang?
Kalau minjemin orang, mungkin ngasih aja, nggak usah minjem kali ya. Itu lebih bagus ya, nggak sakit hati jadinya ya. Iya. Tapi kalau ngasihnya sesuai permintaan itu kayaknya tekor juga lama-lama. Banyak yang ngantri. Terus kalau bisa seandainya nih, Ati nih lagi nggak punya uang ya kan. Kalau tadi Iya. kan memang karena mungkin kebutuhan yang mendesak, mungkin Iya. kendaraan atau rumah. Tapi kalau misalnya ada suatu barang yang seandainya tas, kan cewek-ceweknya kan banyak banget nih kemauannya biasanya kan. Iya. Terus nggak punya duit. Terus apa yang dilakuin biasanya? Kalau saya untuk Tapi barang- kepengen banget. Nah, Kalau saya untuk barang-barangnya disesuaikan dengan isi dompet juga. Gitu. oh gitu. Tapi kalau untuk saya- kepengen itu bagus banget loh. Jarang ada barangnya. Kalau saya tidak suka Oh. kodok. Dia nggak gampang terpengaruh. Tepuk tangan dong buat Ati Kodok. Terima kasih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ati ya. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Saya udah penasaran dari tadi nih. Pengen denger tausiah dari Ustadz Evi. Ustadz Evi maju ke depan dong. Mohon izin. Waduh Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz Evi jelasin kepada kita nih semuanya nih. Sebenarnya seperti apa sih adab-adab berhutang dalam Islam? Apakah boleh sebenarnya kita berhutang? Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustadz Evi. Silakan mohon izin waktunya. Hamdan wa syukrulillah ala nikmatid dhahirati wal batinah. Puji syukur milik Allah yang memberikan nikmat lahir batin. Bersyukur diberikan nikmat yang cukup, terlebih nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur. Konsepnya sederhana, kalau pengen tenang, pengen senang, karena lawan dari tenang itu tegang. Nabi bersabda, kun qani'an takun agnan nas. Kalau ingin tenang, cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Namanya qanaah. Yang jadi repot kita itu adalah tidak cukup dengan apa yang ada. Yang Allah penuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang jadi merepotkan itu keinginan. Jadi kita mah wajah-wajah BTN, bayar tapi nyicil. Sakit badan kalau nggak nganjuk teh ya. Lunas dispenser ngambil magic jar gitu kan. Ngambil mixer dan lain sebagainya. Dan itu berhutang semua. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, di satu riwayat, amal tergantung niat, innamal a'malu bil khawatim, amal tergantung ujung. Tapi ada terselip di riwayat lain, innamal a'malu biddaini, hati-hati hutang. Hutang itu menjadi beban di dunia, maka setiap jenazah yang lewat selalu ditanya oleh Nabi sebelum disolatkan, sudah bebaskan hutangnya, meninggalkan apa dia? Kalau sudah sekelas fisabilillah saja yang syahid di jalan Allah, Rasul nggak mau nyolatin kalau punya hutang. Hatta dia seorang sahabat. Ini beratnya hutang. Maka ada satu ayat di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ada satu mufasir menyatakan raja di mana hari itu raja menagih hutang. Karena semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Bahaya yang punya hutang Ramadan tuh. Sebentar lagi Ramadan, cepat bayar. Keburu wafat. Nah tadi Kang Wali bertanya bagaimana etika berhutang. Rasul pernah berhutang. Malah ke Yahudi. Pinjam hutangnya, tapi Rasulullah malah pembayarannya melebihkan. Yang keren lagi Rasulullah pernah masalah janji, kata Ustazah tadi. Zaman Nabi ini kekuatan tauhidnya, Nabi bercerita tentang para orang dulu yang tentang tauhidnya yang kuat. Ada orang pinjam, Ustaz, pinjam uang 1 juta. Boleh, kapan bayarnya? Apa jaminannya? Jaminannya Allah dan Rasulnya katanya. Udah nggak pakai perjanjian apa-apa karena keyakinannya kuat. Akhirnya mau bayar utang tepat waktu, di waktu yang sudah ditentukan. Apa yang terjadi? Badai menghalangi lautan yang hendak dia bayar hutang. Akhirnya diyakini saja bahwa Allah yang menghantarkan, dimasukkanlah ke bakahan bambu, diantarkanlah, dan yang menunggunya pun tahu janji, cuman faham, oh tiba-tiba mau pulang dengan izin Allah, si bambunya ketendang, mau dibikin kayu bakar, ada sejumlah pembayaran hutang dengan surat yang jadi pesan mestinya hutang dibayar itu. Ini masalah ketepatan janji, karena bahaya kalau janjinya sudah tidak tepat, tidak. Wa'ada ahla pak, tanda munafik itu salah satunya mengingkari janji. Mending jangan berjanji, apalagi menggunakan insya Allah dalam janji. Kalau kita mah udah bisa dipatok, kalau orang ini diajak atau dijanjiin katanya insya Allah 90% udah enggak itu. Ya, insya Allah enggak. Ya, mending nyatakan saja daripada menyatakan tapi menjual nama Allah. Satu tentang hutang. Rasul nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Etika berhutang, boleh berhutang tapi tidak boleh melebihkan dari ketika kita menghutangkan. Ini yang disebut riba. Nabi pernah berhutang, malah Nabi yang memberikan kelebihan, bukan si penghutang yang menentukan kelebihan dari pembayaran hutangnya. Ini yang bahaya. Lalu kemudian, tadi sudah dibahas tentang kenapa orang mau berhutang. Karena faktornya tekanan kehidupan yang dipaksakan. Padahal kalau ukurannya cukup, makan cukup. Tapi yang jadi tidak mencukupi itu adalah keinginan yang kemudian tidak ada batasnya. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Bab handphone yang tadi.
Kita sakit badan kalau lihat tetangga ya, handphonenya baru, padahal ini baru dianjuk, baru ngutang gitu ya. Buat kepentingan selfie yang DPI-nya tingkat tinggi Kang Fadli, ya. Jadi kita mah sakit badan kalau nggak selfie teh. Saya aja dari Bandung ke sini OTW Islam itu indah. Jadi sakit badan kalau nggak update teh ya, sampai status sakit badannya diupdate. Badanku nggak enak. Saya komen kan gatel tuh, mandi pakai bumbu masak biar enak ya. Jadi luar biasa kan dengan tidak berhutang, dan orang yang paling merdeka di dunia adalah orang yang tidak berhutang. Maka al-halalu bayyinun wa haramu riba. Terlebih hutangnya ada kelebihan dari ketentuan berapa yang harus dibayar. Itu yang memberatkan. Maka halal yang paling aman dan paling nyaman itu transaksi itu ketika cash and carry. Sudah nggak ada masalah. Cuma yang berat sistem Bu sekarang Bu. Kita mau beli cashan ditekanin hutang. Kalau mau cash mesti bayar lebih daripada harga pokok. Itu yang Kebetulan kita harus gentle menyikapi persoalan hutang di masa sekarang. Maka bicara hutang, innamal a'malu biddaini, hati-hati kalau kebawa mati ini. Maka Rasulullah tadi mengingatkan, punya hutang kan orang ini? Kalau nggak punya hutang, sekelas sahabat pun Rasul nggak mau menyolatkan. Dan siapa yang akan membebaskannya? Rasulullah selalu bertanya tentang itu. Bahaya ini. Hutang itu, jadi kalau ingin bahagia, ingat-ingat yang punya utang ke kita. Lupakan kita punya utang ke orang lain ya. Jangan lupa bahagia bersama tidak berhutang. Mudah-mudahan amin, mencerahkan. Amin. Tepuk tangan lu dong buat Ustaz Evi. Jadi emang bicara masalah utang ini bukan permasalahan yang gampang gitu. Ya, amal kita terkatung-katung Pak Ustaz ya. Karena begini, persoalan masalah utang ini sebenarnya adalah bagian dari muamalah. Dalam artian hubungan kepada sesama manusia, tapi dalam artian ini juga mengganggu hubungan kita kepada Allah. Setuju. Karena ketika orang berutang susah untuk beribadah. Betul. Mengganggu. Ngumpet, takut ketemu orang yang diutang. Dia mau keluar, mau ke masjid, tapi berdekatan sama yang punya utang. Waduh, PR. Gitu kan. Benar. Mengganggu. Apalagi di dalam surah Al-Baqarah ini surah yang terpanjang ya Bu ya. Surah Al-Baqarah surah terpanjang, dan ternyata ayat terpanjang di dalam Al-Quran berbicara tentang akad. Tentang berhutang, bagaimana orang harus ada hitam di atas putih ketika berhutang. Betul, gitu kan, adab-adabnya luar biasa. Ini Masya Allah, ini bicara masalah utang ini bukan permasalahan yang sepele, tapi kadang-kadang orang menggampangkan untuk berhutang. Nih, buat jamaah yang di rumah nih yang masih penasaran kira-kira apa saja dampak-dampaknya, nanti akan kita bahas setelah ini. Masih ada tausiah dari para narasumber kita, dan juga kita akan melanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah kita hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 158 sampai dengan 159. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan teman-teman Nas. Jiwa seorang mukmin masihlah bergantung kepada hutangnya hingga lunas. selagi bisa lunasilah, dan semoga Allah lindungi kita semua dari lilitan hutang, dan semoga Allah Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi, tema kita hari ini adalah suamiku hobi berhutang. Tuh 2, 3, suamiku hobi berhutang. Dan alhamdulillah di studio nih rame banget nih ya. Ada di sebelah kanan saya ada Ustadz Evi Effendi, di sebelah kiri saya ada Ustazah Syifa Nur Fadilah, dan ada juga Ati Kodong di sebelah kiri saya. Tepuk tangan dulu dong semua buat bintang tamu kita hari ini. Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama narasumber kita bahwa berbicara tentang suami yang hobi berhutang ini banyak penyebabnya. Salah satunya tadi adalah karena gengsi dari suaminya sendiri, atau mungkin tuntutan dari orang-orang terdekat beliau, atau istrinya, atau anaknya, atau keluarganya. Nah, untuk itu langsung aja kita lanjutkan lagi nih ya. Berbicara tentang masalah hutang nih. Sebenarnya masalahnya hal-hal apa saja nih yang bisa ditimbulkan di dalam rumah tangga apabila berhutang, dan apa bahaya
bahayanya di akhirat bagi suami yang hobinya ngutang. Untuk itu langsung aja kita panggil guru saya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Iya, makasih banyak Fadli, luar biasa. Tepuk tangan buat Fadli yang tidak pernah punya utang. Punya utang tapi tidak suka berutang. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa ketika orang berutang, manusia itu sebenarnya sudah memenjarakan dirinya, sudah menghinakan dirinya, sudah membuat dia jadi budak akan utang tersebut. Mohon maaf, kan ada lagunya tuh, gali lubang, gali lubang. Gali lubang tutup lubang kan. Sekarang kalau dalam rumah tangga, orang yang berutang itu otomatis mengancam keberlangsungan rumah tangga itu, berancam untuk ketentramannya, sakinahnya rumah tangga itu disebabkan adanya lilitan utang. Betul tidak Bu? Betapa indahnya kebahagiaan walaupun kita hanya makan nasi putih, ya cuma garam yang dibumbui ayam gitu kan. Tapi tidak punya utang. Itu luar biasa. Karena utang itu bisa membahayakan manusia. Yang penyebabnya manusia itu yang pertama bahayanya membuat dirinya hina dan tidak tenang kehidupannya. Itu yang pertama. Hina dalam artian pandangan orang terhadapnya itu tidak terlalu dianggap baik. Mohon maaf, siapa sih dia? Banyak utangnya. Ya. Kemudian yang kedua, utang dapat merusak akhlak. Nah, jadi selain merusak kedudukannya di hadapan manusia dalam pandangan manusia, juga yang kedua ini bisa merusak akhlak. Karena dengan adanya utang pasti timbullah sifat-sifat buruk. Di antaranya apa? Berbohong, melanggar janji. Betul tidak Bu? Iya, otomatis seperti itu. Sehingga ketika orang berutang, akhlak pribadi tersebut, orang tersebut sedikit demi sedikit akan rusak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustadz Epi. Betul, Evi Effendi. Agak saya ragu Ustadz atau Ustazah gitu. Ternyata Ustadz Evi. Teman saya kebanyakan perempuan yang namanya Evi. Maaf Pak Ustadz. Ustadz Epi luar biasa. Tadi menyebutkan sampai Rasulullah tidak mensolati. Bahkan orang-orang yang punya hutang, para pemimpin agama itu tidak akan mensolati. Tapi yang lain boleh. Yang lain boleh. Tapi ketika ada orang utang, punya utang, para pemuka agama itu tidak akan mau mensolati orang seperti tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal kan kita mengharapkan doa dari orang-orang yang baik. Amin. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keempat, tanggungan utang yang dibawa mati tidak akan diampuni sampai di hari kemudian. Tidak akan mungkin bisa diampuni. Yang paling bahaya lagi, orang-orang yang berutang akan terhalang untuk masuk surga. Terhalang masuk surga. Bagaimana dia masuk surga kalau dia masih punya utang, punya sangkutan? Makanya harus diselesaikan. Makanya minta tolong kepada keluarganya kalau ada orang meninggal, selesaikan utangnya. Jangan langsung bagi-bagi hartanya. Utangnya dulu. Diselesaikan utangnya. Bayarkan utangnya, bayarkan nazarnya, dan tunaikan wasiatnya. Gimana Pak Ustadz sekali lagi? Nazarnya. Nazar itu kan termasuk janji, utang kepada Allah dalam al-ibadah. Sekarang yang terakhir, yang paling bahaya lagi, karena ingat, akan jadi tebusan amal ibadah kita di hari kemudian disebabkan karena utang. Karena di hari kemudian tidak berlaku rupiah, tidak berlaku dinar, dirham tidak berlaku. Tapi yang berlaku adalah amal manusia dipakai untuk bayarkan utangnya. Contoh, salatnya habis karena dibayarkan utang. Puasanya habis, tergadai untuk menyelesaikan utang-utangnya. Makanya jangan pernah terlalu menjanjikan. Ini Sayyidina Ali pernah memohon kepada kita, menganjurkan supaya menulis utang-utang kita sebelum tidur. Kalau saya sih, alhamdulillah ada catatan. Karena utang saya bukan utang saya, Pak. Utang masjid. Utang masjid, buat bangun masjid. Saya tahu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz sendiri, alhamdulillah nggak punya utang. Masya Allah, luar biasa. Kalau pribadi nggak mau. Betul Pak Ustadz. Tapi berbicara masalah utang ini, ternyata utang ini luar biasa ya dahsyatnya ya. Kalau sampai amalan-amalan kita tertahan, semua segala macam, Rasulullah nggak mau mensolatkan, ini berarti begitu bahayanya hutang ini Pak Ustadz. Iya, saya salut tadi iya. Ustadz Epi,
menyampaikan Ustaz Ebi, Ustazah lagi. Ustaz bener. Ebi yang mengingatkan kepada semua ibu-ibu untuk bayar utang. Betul. Biasanya ibu-ibu tuh yang belum bayar utang puasanya. Iya, betul. Memang setelah nisfu Sa'ban tidak ada lagi puasa sunnah. Istirahat. Betul. Tak bagi orang yang punya utang puasa itu wajib harus bayar. Selesaikan semuanya. Selesaikan. Jadi nggak usah harus nunggu Senin Kamis juga Pak Ustadz ya. Pokoknya setiap hari utangnya berapa banyak puasa bayar semuanya. Oke nih, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya langsung sama narasumber kita boleh, silakan. Angkat tangannya Bu. Ayo Bapak boleh juga yang mau nanya siapa, ayo. Sebentar. Oh, yang dari belakang sepertinya lebih semangat. Sebentar Pak Ustadz. Mohon izin Ibu. Duduk aja nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajadian dari kelompok pengajian Jamilah Kota Batu Jawa Timur. Kota Batu. Malang ya? Di Malang. Ya, silakan Ibu. Ya. Manajer saya dari Malang. Lagi nginep di sana dia. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya Ustadz Ustazah, apakah orang yang berhutang itu boleh meminta orang yang memberi hutang agar membebaskan pembayaran sisa hutangnya yang masih dia tanggung Oh, gitu. apabila dia punya kesulitan? Punya kesulitan dia Iya. nggak mampu bayar lagi maksudnya gitu, Iya, gitu aja ya. iya. Jadi dia minta tolong sama yang punya utang, udah dia tolong deh lunasin aja ya. Aku udah gak bisa bayar lagi gitu, kira-kira begitu ya. Iya. Gitu aja pertanyaannya Ibu. Dari situ apakah orang yang berhutang seperti ini akan lepas dari pertanyaan mengenai hutang di hari kiamat? Di akhirat nanti. Di akhirat, Oh iya. iya. Oke, itu aja Ibu ya. Iya, Terima kasih. terima banyak. Tepuk kasih. tangan dulu dong buat Bu aja. Oke, ini langsung aja nih kita bahas nih ya. Jadi permasalahannya adalah orang ini yang ngutang ini udah nggak mampu lagi buat bayar. Nah, dia tinggal minta nih, dia minta mohon sama orang yang dia punya utang itu, yang dia ngutangin itu untuk dilunaskan. Ini bagaimana, apakah terbebas nanti dari pertanyaan di akhir atau di hari kiamat? Silakan Ustaz Jasifah dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang itu zolim. Tapi kalau sudah diikhlaskan oleh orang yang memberi hutang tersebut itu tidak ada masalah. Di sini utang masuk dalam hal ibadah muamalah dalam fikih. Jadi kalau sudah ada keridhaan hubungan antara manusia tersebut, maka Allah pun akan ridho juga. Tapi jika sang pemberi hutang tidak membebaskan hutang tersebut, atau saya nggak mau tahu, pokoknya harus dilunasin juga. Kalau tidak dilunasi itu nanti akan ditanya sampai hari kiamat, dipertanggungjawabkan Iya, seperti itu. Oke, kalau dari Ustadz Evi silakan mau ditambahkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum dihisab. Betul, kalau mau tidur Sayyidina Ali nyusun ke hutangnya ke siapa aja. Nah, ini masalahnya jadi kebawa ke akhirat yang bahaya, walaupun kita sudah mengikhlaskan dari si piutang yang berhutang ke kita, tapi sama Allah nggak selesai ini. Dasar diikhlaskannya apa? Karena Ustadz tadi punya niat nggak bayar, itu hukumnya pencuri itu, korup. Nah, beda lagi kalau kita sudah berikhtiar, faida azam tapatawakal Allah, ikhtiar maksimal, tapi pembayaran belum ada, tiba-tiba dilembutkan hati yang menghutangkan kepada kita. Betul. Itu udah nggak selesai masalah. Insya Allah lunas tuh, beres lunas. Ya. Yang penting ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, akadnya jelas, ada pembebasan. Seperti Iya. tadi Kang Barli ngobrol, kalau ngambil sesuatu kan ada asuransinya tuh. Betul. Tapi syaratnya pengen lunas semua, kitanya harus wafat, lunasin semua. Jangan sampai begitu Gitu. juga. Iya. Ustaz Syam silakan. Ada yang mau ditambahkan? Masalah di hari kiamat ini kan semuanya harus ada dimintai pertanggungjawabannya. Coba lihat kenapa Rasulullah tidak mau mensolati atau pasti menanyakan tentang hutang seorang jenazah gitu kan. Kenapa? Saking pentingnya, karena tidak bisa lagi diselesaikan di akhirat. Harus selesai dulu di dunia gitu kan. Harus saking pentingnya nih Rasulullah mau menyelesaikan ini di dunia, karena kalau sudah masuk di akhirat udah ribet urusannya gitu kan. Makanya Rasulullah ingin di dunia. Tapi misalnya ada orang yang kesulitan dan dia minta kepada orang yang memberikan hutang tadi supaya membebaskannya, dan orang yang memberikan piutang tadi, yang memberikan hutangnya itu ikhlas dan juga karena rasa ingin membantu, karena ini termasuk amal yang luar biasa pahalanya Bu. Membebaskan orang dari hutang itu adalah sedekah yang luar biasa pahalanya Masya juga. Allah, Dan ya. dia inginkan itu, insya Allah mudah-mudahan terbebas. Amin. Dari Ustaz Maulana silakan. Ada dua pahala yang diperoleh orang yang membebaskan utang seseorang. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala membantu. Dan ketahuilah, orang yang minta supaya dilunaskan utangnya itu adalah bagian dari penyelesaian utang. Yang pertama, cara penyelesaian utang, orang yang berutang itu wajib kena zakat, diberikan zakat.
dalam surah At-Taubah, dalam 8 golongan yang menerima zakat, salah satunya orang yang tergantung utang. Burimin. Jadi dia dapat. Yang kemudian berikutnya boleh dengan cara seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, yakni bekerja 3 tahun kepada Nabi Syuaib supaya menyelesaikan sangkutannya kepada Nabi Syuaib perihal tentang menikahi anaknya Nabi Syuaib. Jadi boleh, aku mau bayar utang dengan cara bukan uang tapi kerja, bisa nggak ya? Itu bisa juga seperti itu. Jadi mengangkat derajatnya. Allah akan membantu 3 manusia. Yang pertama, manusia yang membayar utang, manusia yang mau menikah, dan manusia yang mau mengurus agama Allah. Masya Allah. Jadi kalau misalnya saya tadi udah diiyakan, sudah dihalalkan, Udah aman. berarti aman, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang ngutangin menghalalkan. Jadi nggak pusing ya kita ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Haja. Terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, langsung aja yuk. Sama-sama kita buka Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 158 sampai dengan ayat 159. Kita akan lanjutkan lagi ya pembacaan kita ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Untuk itu langsung aja kami mohon Ustaz Syam memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya hutang ini, Bu. Alhamdulillah setiap hari kita lanjutkan nih bacaan Al-Qur'an kita. Bacaan Al-Qur'an kita kalau kita lagi di sini, insyaallah kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita, dan sekarang kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 158. Ini ayat populer nih, Bu. Awalan ayatnya Innas Safa. Innas Safa. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah di studio, jamaah yang ada di rumah, jangan ditutup dulu Qurannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi segmen yuk baca Quran ini insyaallah surah Al-Baqarah dari ayat 160 sampai 163. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah ini. Dan buat yang masih penasaran, kira-kira ada doa-doa. Ibu-ibu kalau doa-doa biasanya lebih suka ya Bu ya. Ada doa-doa khusus atau zikir yang seperti apa sih agar bisa cepat melunasi hutang atau terbebas dari hutang? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Evi Effendi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena Allah punya keluarga di dunia. Siapa mereka? Orang-orang yang mendawamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, apalagi mengamalkan Al-Qur'an. Baik, kita akan lanjutkan lagi bacaan surah Al-Baqarah kita. Sekarang udah masuk di ayat 160. Awal ayatnya illalladzina. Baik jamaah yang di rumah mungkin yang baru bergabung bisa dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 160. Illalladzina tabu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim wa ana at-tawwabur rahim. الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa ahli sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ini keluarga Al-Quran, jadikanlah anak-anak cucu kami ini pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, serta yang mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita baca innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tadi ada di ayat 159 ya Bu ya. Ayat ini menceritakan bahwasanya kita punya hutang. Hutang kita apa? Hutang mengajarkan agama terhadap anak-anak kita. Kita fokus kasih dia sekolah terbaik, kasih pendidikan yang terbaik, tapi lupa untuk ngajarin mereka sholat, lupa ngajarin mereka mandiin jenazah. Ibu mau disentuh jenazahnya sama orang lain? Ibu mau yang mandiin jenazah ibu adalah orang lain karena anak ibu tidak bisa mandiin jenazah gitu ya? Ibu mau yang sholatin jenazah ibu-ibu orang lain karena ibu-ibu nggak pernah ngajarin anak sholat jenazah gitu kan? Ibu mau yang ngajiin ibu orang lain karena anak ibu nggak bisa ngaji. Jadi kita punya hutang semua. Hutang kita adalah mengajarkan terhadap keturunan kita kepada orang lain tentang ilmu agama. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi pembacaan ayat khusus suci Al-Quran kita besok di surah Al-Baqarah ayat 164 dan seterusnya ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi Allah berikan pahala buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari narasumber kita, saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita, Ati Kodong. Ati Kodong, ada yang mau ditanyain nggak sama narasumber? Boleh? Ada Kodong. Silakan Kodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya Kodong. Silakan, iya. Kan biasa ada istilah itu, kalau janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Ya, nah apa benar kalau aku berjanji, aku harus menepati? Oh gitu. Dan apakah sama kalau misalkan kita itu harus bayar hutang gitu? Oh gitu, itu aja pertanyaannya Tia. Itu Ji Kodong. Oke, terima kasih Ji. Iya. Sebentar Ji, tunggu dijawab sama narasumber Ji. Oh iya. Oke Ji, Ustadz Maulana Ji. Begini Pak Haji. Begini, berbicara tentang al-wa'd dudainun, janji adalah utang, karena setiap janji akan harus dipenuhi. Sebagaimana utang harus dibayar, ditunaikan. Ketahuilah, ketika orang berjanji, pada saat itu pun dia sudah berutang. Makanya jangan mengumbar janji. Ibu, jadi janji kepada manusia otomatis itu akan menjadi utang sampai janjinya itu dipenuhi. Makanya jangan coba-coba mengumbar janji. Ada tuh lagu bugisnya itu, janjimu taroe Sandre kamu belaikan kesipa adamu. Ini konser Kika? Oh, iya. Mungkin dari Gitu. Ustazah Syifa ada yang mau ditambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang janji ya. Janji utang. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Wala taqulanna li syai'in, jangan kita berkata sesuatu kepada seorang banyak janji kecuali kita mengucap kata insya Allah. Itu pun kata insya Allah jangan dipermainkan juga. Ini udah berjanji insya Allah deh, tapi tidak ditepati seperti itu. Jadi janji itu adalah hutang ya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban, apalagi janjinya tersebut menyangkut hubungan manusia juga dengan Allah. Contohnya yang kemarin Ustadz Maulana bilang tentang mahar ya. Mahar suami yang berjanji memberikan mahar sekian, ternyata hanya sekian yang diberikan, itu nanti akan diberikan sanksi kalau kita tidak mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, seperti itu. Ini Masya Allah ya, tadi kalau dibilang masalah janji, orang-orang kadang menyepelekan dengan insya Allah. Insya Allah nggak dibayar, insya Allah nggak datang. Ini orang kan menggunakan insya Allah tadi, tiga hari. Nah itu dia juga harus masalahnya puasa Ustaz. 3 hari berturut-turut. Nah ini kan permasalahan insya Allah ini kan sebenarnya insya Allah 99,9% itu bisa dibayar atau hadir harusnya. Nah mungkin ini harus penjelasannya bagaimana kalau sampai janji ini tidak ditepati, Ustadz Syam, bagaimana nih? Ya tadi dijelaskan tadi dalam surah Iya. Al-Kahfi. Ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditagih. Mana surah selanjutnya nih? Mana? Apakah Tuhanmu melupakanmu gitu kan? Emang nggak ada ayat lagi nih yang turun nih? Kemudian kata Rasulullah besok ya insya Allah ada ayat yang turun gitu kan? Karena ini udah yakin Rasulullah karena tiap hari turun ayat nih, tiap hari turun. Ternyata besok nggak turun. Berarti insya Allah ini dilakukan ketika kita memang bukan di luar kuasa kita.
Ketika misalnya kita udah berusaha menghadiri suatu acara, kemudian di jalan kita misal maaf kecelakaan misalnya atau ada sesuatu yang darurat, itu baru kita bilang bisa membatalkan yang namanya insya Allah. Kalau sampai kayak dibayar janjinya nggak ditunaikan, harus apa yang dilakukan? Dendanya tadi dalam surah Al-Maidah dijelaskan tadi Ustaz Maulana Dugun, Iya. kita sudah menjelaskan puasa 3 hari kafarat itu dendanya. Itu Masya Allah luar biasa nih buat jamaah tadi semua, mudah-mudahan jelas dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Ati Kodong ya. Ati, terima kasih banyak ya. Nah ini sekarang kita lanjutkan lagi nih. Tadi udah penasaran sepertinya kalau kita berbicara tentang doa-doa khusus atau zikir agar cepat melunasi hutang atau terbebas dari hutang. Mau tahu nggak Bu? Mau bayar utangnya nggak Bu? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Evi. Tepuk tangan buat Ustadz Evi. Silakan Ustadz Evi. Zaman Nabi ada seorang sahabat yang diam di masjid. Lalu Nabi bukan senang karena dominan di masjidnya. Sekarang di Bandung lagi tren Bu, anak muda jam 10 pagi udah di masjid. Alhamdulillah nih anak muda udah semangat ke masjid. Kirain mau sholat duha, ternyata alasannya ikut ngecas katanya. Karena yang paling gratis di masjid ya. Ini ada zaman sahabat pun terjadi di masjid aja. Karena tempat yang tidak boleh ada transaksi tagih menagih di masjid. Maka orang sekarang penuh di masjid. Saya curiga ini penuh di masjid karena punya utang, karena kontrakan mahal, dan ikut ngecas ya. Nah itu yang pertama. Jadi Nabi bertanya ke sahabat itu, kenapa kamu diam aja? Sepertinya ada kebingungan, ada bermuram durja wajahnya. Kata sahabat ini curhat ke Rasul, aku punya hutang ya Rasulullah. Faida qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Kamu jangan sholat terus, ikhtiarlah sana. Tapi aku bekali katanya satu doa. Ini doanya tren banget. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Artinya kita berlindung kepada Allah dengan doa itu dari rasa sedih, rasa khawatir, rasa rendah diri, rasa takut karena tekanan keadaan, rasa malas. Kalau sudah hutangnya numpuk, bawaannya malas aja. Pengennya ngutang lagi semangatnya teh. Gitu. Lalu terlilit dalam hutang, wa qahri rijal ghalabatid dain. Ini berlindung. Maka Sayyidina Ali kalau wirid Jumatnya itu sebelum Jumatan berlangsung, dia sholat inzijor, lalu wiridnya yang ini. Ini doa kekayaan Bu, biar keluar dari hutang. Catat nih, catat. Kenapa Sayyidina Ali itu termasuk orang yang kaya? Satu, menantu Nabi setelah Abdurrahman bin Auf. Karena punya ini wiridnya ini. Allahumma kfini, Allahumma. Ya Allah cukupkan aku. Bihalalika. Dengan yang halal-halal saja dari sisimu. Wa an haramika. Jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Wagnini, kayakan kami. Bifadlika, dengan kekayaan langsung dari sisimu. Amman siwaka, bukan dari selainmu. Ini pengejawantahan daripada perlindungan kita kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wagnini bifadlika amma siwaka. Biar Allah kasih solusi. Karena ikhtiar perbuatan, rizki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Maka semenjak itu Ali kaya dengan doa itu. Ya Allah cukupkan yang halal-halal dari sisimu. Qona'ah, jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Kayakan kami dengan apa yang langsung kau berikan kepada kami. Bukan dari selainmu. Cukup dari Allah. Ini kata lain daripada hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Ibu-ibu pengen beres hutangnya? Benahi ibadahmu kepadaku, nanti aku benahi. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Masya Allah. Makanya Nabi menganjurkan kita baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ketika buka pintu, baca itu 3 kali. Iya, Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah. Masya Allah. Dan luar kalau mau biasa tidak ya. punya utang gampang. Apa tuh?
jangan berhutang. Gimana? Sederhana sekali ya. Sederhana sekali nih semuanya nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Yang masih penasaran nih kira-kira apa saja yang harus dilakukan seorang istri jika menghadapi suami yang hobinya ngutang terus. Dan gimana caranya nih agar tidak menjadi suami juga yang suka berhutang. Dan menghilangkan hutang agar tidak menjadi kebiasaan. Akan dijelaskan sesaat lagi oleh Ustazah Sifa dan juga Ustadz Evi. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dan semoga Allah lindungi kita semua dari lilitan hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pemirsa yang ada di rumah. Apa yang harus kita lakukan kalau seorang istri menghadapi suami yang hobinya berhutang? Punya suami kerjaan yang ngutang mulu tiap hari. Ya, makanya yang dipakai apa-apa bunyi, Bu. Pakai baju baru bunyi tang tang tang, ngutang gitu kan. Nah, apa yang harus istri lakukan? Yang pertama doa. La yuraddul qada illa bidu'a. Banyak mendoakan kebaikan kepada suami kita. Ketika suami kita terlilit hutang, tidak bisa membayar, hanya satu yang bisa membantu, doa. Apalagi doa istri kepada suami ini mustajabah. Ini yang pertama, doa. Yang kedua apa? Kita tidak banyak menuntut dan banyak bersyukur. Imam Al-Ghazali, seorang ulama salaf, pernah mengatakan orang yang pandai bersyukur adalah orang yang mampu menggunakan nikmat Allah sebaik mungkin untuk beribadah. Sedikit yang Allah kasih, alhamdulillah. Banyak apa lagi? Suami ngasih uang belanja, banyak, alhamdulillah. Nggak dikasih uang belanja, kok diem nggak alhamdulillah? Jadi berapapun yang dikasih, jangan banyak menuntut. Semua nikmat dari Allah yang patut kita syukuri ini sebagai seorang istri. Yang kedua, sikap kita. Yang ketiga apa? Tidak memojokkan suami. Udah mah punya utang suami kita, banyak yang harus dibayar, dipojokin aja, disindir-sindir aja. Padahal Bu, suami itu panjangannya surga milik istri. Enak gak dapat surga? Harus berbuat baik kepada suami. Istri istirahat tempat suami. Oh, baru tahu ya. Dibuat-buat nih ilmu otak-atik namanya Ustadz. Jadi kalau istri tidak bisa menjadi sandaran bagi suami, bagaimana suami bisa memecahkan masalahnya? Oleh karenanya jangan selalu dipojokkan. Tapi yang terakhir ini, sikap seorang istri kepada suami adalah selalu kasih support, kasih hal-hal positif, energi positif agar suami kita tidak pusing menghadapi utang tersebut dan tidak hobi lagi dalam berhutang. Apalagi kabur dari masalah, punya utang kabur, nggak bertanggung jawab. Ini nauzubillah min zalik. Bu, ada 4 makhluk gaib yang tiba-tiba bisa menghilang. Siapa itu? Yang pertama, jin. Yang kedua, setan. Yang ketiga, malaikat. Dan yang keempat, orang yang punya utang. Ini orang yang punya utang kalau disamperin susah. Giliran datang ke kita pengen minjem utang, itu dia merasa kita kayak malaikat penolong, Bu. Ini orang kayak malaikat baik banget mau minjemin utang. Ketika ditagih itu kita rasanya kayak malaikat maut. Pintu dikunci, semua ditutup. Nih, seperti ini. Oleh karenanya, yang keempat terakhir, yuk kita support suami kita. Kita berikan doa terbaik kepada suami kita. Dan jangan banyak menuntut, serta tidak menjadi istri yang durhaka. Apalagi ikut-ikutan menambah beban suami. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang istri yang senantiasa berbuat baik dan menjadi sandaran bagi suami-suami kita. Sama-sama. Bicara masalah hutang, Nabi pernah melindungkan dirinya dengan doa-doa, karena hanya doa yang merubah takdir. Bagaimana menyikapi suami atau istri yang hobi berhutang? Almar'u ma'aman ahabba. Hati-hati di akhirat, siapapun manusianya akan dibarengi dengan apa yang dia hobinya. Kalau hobi berhutang, nanti beban hutangnya di akhirat berat. Maka Allahumma inni a'udzubika min mudzillatil fitnah.
Berlindunglah kepada Allah dari kesesatan fitnah, termasuk fitnah berhutang. Sekira-kiranya tidak berkemampuan untuk membayar, cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Kalau ingin hutangnya dibayar, bayarlah dengan sering bersedekah. Terima kasih, sudah diterima dikasih kasih. Ada orang sengsara gara-gara sedekah? Makanya bersedekahlah. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah, nanti Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah saat ini pun sok tersenyum. Tuh bahagia, kita mah repot. Mau tersenyum aja nunggu arisan cair ya. Riweuh gitu. Jadi Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik, jangan riweuh ya. Maka dari itu berlindung kepada Allah dari lilitan hutang, minal ghallabatid dain. Allahumma inni a'udzubika min mudhil fitnah. Saking beratnya hutang, wafatnya aja Rasul sekelas kekasih Allah nggak mau nyolatin. Maka hati-hati, ini hak adami yang harus selesai di dunia. Maka mintalah ke Allah untuk kalaulah ada hutang sisa, ya Allah bayarkan karena Engkau yang maha kaya. Dan kami janji, ini janji kalau nih, kalau ada janji kalau jangan diulang lagi. Adam diusir dari surga disebabkan melanggar satu larangan. Kita yang udah di dunia mau ke surga, Adam dari dunia, dari surga ke dunia. Kita yang mau di dunia mau ke surga, berapa pelanggaran yang kita pernah lakukan? Saya curiga ini mau ke surga tapi hutangnya banyak. Apa punya orang dalam? Ya, saya curiga punya orang dalam mau ke surga tapi hutangnya nggak selesai-selesai. Adam aja satu kali melanggar diusir ke dunia, sekarang dari dunia pengen ke surga. Hati-hati dengan hutang, karena hutang akan jadi persoalan berat di akhirat yang masuknya akan memberatkan di wilayah hisab nanti. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah sebelum dihijab. Wajinu qabla antul wajnu, timbanglah sebelum ditimbang. Karena mahkamah konstitusi ilahi jauh lebih berat daripada hukuman dunia saat ini. Maka berlindunglah. Ikra kitabaka, baca rekening hutang kita berapa. Kapa alaika al-yauma hasiba, sebelum nanti dihisab di satu hari yang sudah ada jadi ketentuan bagi kita. Dan semua kita episodenya akan menuju ke sana. Ingat, hidup ini seperti eskalator, bergerak tidak bergerak, maju menuju kesudahan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hati-hati dengan utang kita. Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Bertaubatlah. Kata Nabi, ada beberapa hal yang harus disegerakan. Satu, kalau ada yang meninggal cepat kuburkan. Maksiat cepat tobat. Lalu kalau ada orang sudah punya jodoh cepat nikahkan. Kalau punya utang cepat bayar. Waktu sholat datang, Abdul A'mal as-salatu fi awali waktiha, itu hutang ke Allah. Siapa yang menjamin semenit sejam ke depan usia kita masih ada? Mungkin subuh tadi adalah subuh terakhir kita. Maka bertaubatlah, bayarlah hutang sebelum kita dibayarkan oleh orang lain. Karena ini akan jadi beban di akhirat yang begitu memberatkan. Ingat, hari ini wajah kita berbeda, besok wajah kita sama tengkorak. Kendaraan kita berbeda, besok kendaraan kita sama keranda. Hari ini dengan investasi yang bisa kita simpan, bisa beli darah ke PMI ketika butuh transfusi, operasi, tapi siapa yang bisa beli nyawa? Maka bertaubatlah. Salah satu bertobat itu lunasi hutang-hutang sebelum kita dijemput malaikal maut. Pertanyaannya, berapa lagi kuota usia kita? Itu, makanya hati-hati dengan umur yang masih Allah beri. Manfaatkan untuk berbakti kepadanya. Barakallah. Makanya dalam al berutang, utang piutang itu ada 6 perkara yang harus diingat. Yang pertama, jangan mengambil keuntungan dari utang. Makanya berikan utang kelebihan dari harta kita, kemudian catat dan persaksikan. Dan yang ketiga, ada niat untuk membayar. Kemudian usahakan ada penangguhan kalau memang dia susah untuk membayarnya. Kemudian mohon maaf, jangan ada denda kalau dia telat, tapi berikan ampunan, permaafan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari tema kita hari ini, suamiku hobi berhutang. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini dari narasumber kita bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat Hati Kodong, boleh sama-sama ke depan Hati. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih banyak buat jamaah yang jauh dari Batu, dari Subang, dan juga dari Ciputat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.